Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Jamaah Taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Kriya Lebakwangi yang senantiasa dimuliakan Allah dan semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilangsungkan dalam lingkaran taklim ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini bagian syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patutlah kita mengucapkan kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lebih banyak lagi kepada kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, di lingkungan kita, sehingga lingkungan kita ini, Perumahan Kriya Lebakwangi, menjadi lingkungan tempat tinggal yang aman, damai, tentram, selamat dari segala bencana petaka, selamat dari sakit dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, karena salah satunya syafaat Nabi Muhammad yang senantiasa diharapkan seluruh umat manusia, terutama umat Muhammad. Karena ibadah kita belum seberapa, amal kita belum seberapa, sholat kita belum seberapa, hanya rahmat Allah dan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan jadi wasilah untuk menghantarkan kita nanti di hadapan Allah supaya selamat dari siksa api neraka. Tentunya surga yang kita harapkan. Semua manusia, baik yang beriman yang tidak beriman, tentu harapannya nanti kalau meninggal pengen masuk surga, terutama kita sebagai umat Muhammad. Mari kita lanjutkan taklim kali ini dengan materi Fadhailul A'mal, referensi kitab Durratun Nasihin, masih bab yang kemarin masih lama ini. Sampai Wahukiyah, Pak. Wahukiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Saya baca dulu Pak ya. Wa hukiyalan den ceritake anna rajulan sak temne wong lanang iku sa'ala takon sapa rajul takon Abdullah Ibni Umar, takon marang Abdullah bin Umar. Ada seorang laki-laki yang bertanya
terhadap sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini putranya Sayyidina Umar sekaligus menjadi sahabat Nabi. Radhiyallahu anhuma. Qala ngandika sapa rajul alasna min fuqara'il muhajirina. Alasna ana ta ora ana ingsun iku min fuqara'il muhajirina saking pira-pira fakire wong muhajir. Kemudian faqala moko takon sapa Ibnu Umar alaka imra'atun alaka utawi iku tetep kok duwe sira imra'atun utawi duwe bojo wadon. Takwi jawabnya ini istifham pertanyaan. Takwi ilaiha, aku berteduh, aku merasa ayem, merasa tentrem ilaiha maring mar'ah. Faqala mengko ndika sapa Umar, ndika sapa rajul, na'am, ya, nggih. Qala ngendika sapa Umar, alaka maskanun taskunu fi, alaka ana ta iku tetep kedue sira maskanun utawi ndi omah taskunu fi kang manggon sira fi ing dalem maskan. Qala ngendika sapa rajul, na'am, nggih. Qala ngendika sapa Umar, anta utawi sira iku minal aghniyai saking pira-pira golongane wong kang sugih. Kemudian qala ngendika sapa rajul, fa innali khotiman, moko sak temene ketak temene ingsun khotiman halih ana fa innali khotiman iku duwe pembantu. Faqala mongko ndika sapa Umar, Ibnu Umar, anta minal muluki, anta utawi sira iku minal muluki golongane raja. Jadi ini ada cerita, ada seorang laki-laki bertanya terhadap Ibnu Umar, ya Ibnu Umar sahabat Nabi, bukankah aku ini termasuk orang-orang fakir dari muhajirin? Apakah termasuk golongannya tersebut di atas tadi mendapat fasilitas keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala? Dia mengaku orang, bukan, saya ini termasuk orang miskin. Apa termasuk kategori itu? Bukan. Kemudian Ibnu Umar menjawab, alaka imra'atun ta'wi ilaiha, apakah kamu punya istri yang dengan kamu punya istri kamu merasa adem, ayem, tentrem, nyaman dengan istrimu? Naam, ya saya punya istri, saya merasa tenang, damai. Oh berarti kamu termasuk orang kaya. Nah, kamu termasuk orang kaya. Kemudian ditanya, apakah kamu punya rumah yang sebagai kamu tempat tinggal? Di sini ditanya tempat tinggal yang bagaimana? Pokoknya tempat untuk pulang kerja, habis kerja pulang ke rumah, habis main pulang ke rumah, habis dari pasar pulang ke rumah untuk tempat berteduh. Apakah kamu punya itu? Naam, ya, saya juga punya rumah. Qala jawabnya Ibnu Abdullah, berarti kamu bukan kategori orang miskin, kamu termasuk orang kaya. Bahkan saya punya pembantu, sahabat. Malah punya pembantu. Berarti bukan kamu hanya sekedar orang kaya. Anta minal muluk, berarti kamu termasuk orang yang seperti orang raja gitu. Makan diambilin, minum diambilin, bikin kopi siapin, ya, bikin makan siapin. Berarti kamu termasuk orang kaya. Kamu bukan termasuk orang miskin, kamu orang kaya. Nah, ini orang miskin versi apa? Versi orang sufi, versi Nabi. Kalau miskin, fakir miskin versi ilmu fikih. Kalau orang miskin versi ilmu fikih, orang yang punya pekerjaan tetap tapi gajinya gak cukup untuk kebutuhan sebulan, itu miskin. Kalau fakir
Orang yang nggak punya pekerjaan tetap, ya tentunya nggak punya penghasilan, ya tentunya kebutuhannya ya seperti itu, ya seperti itu. Itu akhir memiliki versi ilmu fikih. Tapi versi Nabi, versi sahabat dikembalikan apa? Yang dimaksud miskin itu dalam kata Nabi, laisal miskinu man tarudduhu al akhlaqu wal akhlaqani. Orang miskin itu bukan hanya mereka yang tidak terhalang darinya satu suap, dua suap, satu korma, dua korma, bukan seperti itu. Alladzi laisa lahu ghinan wa yastahi. Dia itu sebetulnya punya duit banyak, punya kekayaan, duitnya banyak, rumahnya mewah, tapi kekayaan itu tidak bisa menenteramkan, tidak bisa dia menjadi hidup yang tenang. Itu berarti apa? Berarti termasuk apa? Apakah kita termasuk golongan itu apa bukan? Nah, itu. Jadi makanya dalam arti Nabi yang lain, laisal ghina an kasratil mal walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang dimaksud orang yang kaya itu bukan mereka an kasratil mal, bukan mereka yang punya duit banyak, gajinya gede, punya perusahaan, sukses, serba ada, tapi bukan. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Jiwanya yang kaya, hatinya merasa tentram, pikirannya merasa adem, ayem, itu yang namanya. Kebalikannya ya seperti itu tadi. Dia punya duit banyak, tapi wayastahi, tidak bisa membawa kehidupannya yang tentram, kehidupannya yang adem tentram dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Punya duit banyak nggak jaminan orang itu jadi bahagia, gitu Pak ya. Punya duit banyak nggak jaminan orang itu adem ayem. Terus bahagia itu letaknya di mana? Bahagia itu letaknya di mana? Bahagia letaknya, coba kita kasih contoh ya. Ada orang petani atau orang yang lagi nanam di kebun, nanam di kebun, bapaknya nyanggul jam 12, bapaknya sama istrinya lagi di sawah nanam, pokoknya ngurusin sawah. Jam 12 anaknya datang ngirim makanan ya. Tiba-tiba Pak Guru Widodo lewat di pinggir kali, bawa mobil Fortuner. Wih, mantap. Amin ya robbal alamin. Tiba-tiba Pak Widodo ribet di pinggir jalan bawa mobil seperti itu. Melihat orang itu, duh, bapak itu kayaknya adem, ayem, bahagia ya. Jam 12 kerja sudah capek, anak istrinya datang bawa makanan, lapar hilang, perasaan rindu sama anak, sirna kering, makan, rokok, kopi, semua lengkap. Alhamdulillah bahagia. Nah gitu kan, senang gitu. Kata Pak Widodo seperti itu terhadap orang yang tadi, bapak ibu yang lagi nanam di pinggir kali, yang lagi nanam di sawah. Bapak tadi yang di sawah juga begitu, melihat Pak Widodo pakai dasi, ya, dirokok sambil menteng, di mobil Fortuner sambil ngerokok, wush, mantap gitu Pak ya. Semoga aja Pak Widodo ya. Bapak tadi melihat, orang jadi orang kaya ya enak ya, makainya mobil mewah, pakaiannya keren, rokoknya juga Samsung, nah, kan gitu, bahagia banget gitu. Jadi Pak Widodo membaca orang itu bahagia, yang orang di sawah menanam juga bahagia. Jadi mereka menilai berarti diri saya kurang bahagia. Orang itu berarti bisa kurang bahagia.
Jadi letaknya bahagia di mana? Di dalam hati, di dalam hati. Yang bisa merasakan siapa tuh? Orang yang hatinya lapang. Hatinya lapang. Siapa yang melapangkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bahagia itu relatif ya. Bahagia itu relatif. Yang bisa membaca kebahagiaan itu adalah diri kita sendiri. Tapi dengan catatan kebahagiaan itu tetap dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melampangkan dada itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi harus diusahakan dan berdoa, ibadah dan lain sebagainya. Ada contoh lagi. Ketika Nabi Musa dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cobaan yang sangat berat, yaitu musuhnya yang kuat, Raja Fir'aun. Bagaimana cara Nabi Musa untuk mengalahkan Raja Fir'aun dan bala tentaranya? Seakan-akan Nabi Musa ini apa? Istilah kalau kita pusing banget ini, nggak ada jalan keluar rumah. Sehingga Nabi Musa berdoa, Rabbis rohli sodri. Yang diminta Nabi Musa, Rabbis rohli, ya Allah lapangkan dadaku. Ya, lapangkan dadaku. Yang diminta Nabi Musa bukan lapangkan usaha saya, bukan Pak ya. Lapangkan pabrik saya, gedekan gaji saya, bukan. Tapi Rabbis rohli sodri, lapangkan dadaku ya Allah. Wa yasirli amri, mudahkan urusaku. Wahlul uqdatam min lisani. Wahlul uqdatam min lisani. Apa itu? Wahlul itu istilahnya apa? Lepaskan bahasa ini supaya lancar gitu. Bahasanya Nabi Musa supaya lancar, karena apa? Nabi Musa ketika masih kecil apa? Nelen api. Jadi apa bahasanya, lidahnya agak kandel gitu. Supaya Pak, mohon pada Allah lancarkan bahasa saya. Yafqahu qawli, kalau bahasa saya sudah lancar, mereka paham akan bahasaku. Itu yang diminta Nabi. Yang diminta apa? Ya Allah lapangkan dadaku. Tapi lain dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak minta, tapi sudah diberikan Allah alam nasroh laka sodrok. Kamu gak usah minta Muhammad alam nasroh laka sodrok. Bukankah aku sudah melapangkan dadamu Muhammad? Warofa alam nasroh laka sodrok. Wawadokna angka wizrok, aku menghilangkan bebanmu. Jadi Nabi Muhammad yang minta sudah apa? Sudah diberikan bahkan apa? Yaitu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi bahwa semua kemiskinan, kekayaan orang itu ujian dari Allah, diuji nggak punya duit, diuji lagi punya duit. Itu ditanyakan oleh seorang lagi terhadap sahabat, apakah saya ini termasuk orang miskin? Sahabat, nah, kalau kamu seperti itu bukan kategori orang miskin, bahkan kamu seorang raja. Jadi jangan disangka kekayaan yang Allah titipkan kepada kita itu akan kekal, akan terus berjalan seperti itu. Suatu saat ya seperti apa tadi Pak, roda berputar. Ada kalanya nasib baik, mungkin lagi baik di atas, lagi nggak baik, nggak muncul, nanti ada waktunya, ada waktunya. Ini ada kisah nyata, karena ini ceritanya wahukiyah, cerita Pak ya, wahukiyah cerita. Alkisah ada seorang laki-laki, satu sepasang, pokoknya satu keluarga, bapak ibu, ya ibaratnya ada seorang lagi nongkrong di warung makannya keren, lagi makan, tiba-tiba makannya enak. Setelah makannya enak, tiba-tiba ada orang miskin lagi minta pertolongan, Pak, nggak punya duit, minta makanan. Tapi dengan kedatangan orang itu
Orang lagi makan musik, sono, ganggu aja orang makan. Nah, itu mereka menyangka bahwa yang saat itu mereka bisa makan di restoran yang mewah dengan harga yang tinggi, makan yang enak, bisa enak-enak bersama keluarganya. Harta yang dimiliki itu akan menyelamatkan dia sampai apa? Sampai 7 turunan. Tapi Allah berkehendak lain. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari itu Allah akan mempergilirkan bainan nas sesama manusia. Gilirkan gimana? Yang tadinya kaya mungkin suatu saat dia akan menjadi orang miskin. Suatu saat dia menjadi orang yang bercukupan, suatu saat dia akan menjadi orang yang kekurangan. Saat ini dia menjadi orang miskin, mungkin suatu saat dia akan menjadi orang yang berlebihan, menjadi orang yang sukses. Supaya waliya'lamal ladzina amanu, supaya mereka itu tahu bahwa semuanya itu adalah yang ngasih giliran adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan berjalannya waktu, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, orang ini punya masalah. Yang tadi orang kaya punya masalah. Akhirnya dia menganggap dirinya orang sukses. Akhirnya Pak ribut sama istrinya. Istrinya dicerai. Istrinya dicerai terus bikin masalah terus, jadi masalah terus. Saking masalah terus bertumpuk-tumpuk, jadilah orang itu orang miskin. Yang istrinya tadi dicerai, tentunya dia menikah lagi dengan seorang laki-laki. Alhamdulillah, dari ekonominya mapan. Suatu saat datang ke tempat itu lagi, restoran itu lagi, dengan menu yang sama, makan yang sama, tempat yang sama, ada peristiwa yang sama juga. Ketika lagi makan, datang seorang orang miskin, "Pak, saya lapar Pak, minta makanan Bapak sebagian, saya mau." Nah, terus di tempat yang sama, waktu yang berbeda, tapi dengan kondisi orang yang berbeda. Yang tadi orang merasa seperti itu, sombong, angkuh. Yang kedua ini orangnya apa? Orangnya tawadhu, orangnya punya hati, berhati termam. Udah Bu, kasih aja Bu, kasih Bu. Ketika dikasih ibunya, diamatin ibunya. Loh, ternyata orang yang miskin ini ternyata apa? Dulu suaminya yang menceraikan dia, sekarang sudah jatuh miskin, sudah jadi seperti ini. Inilah watilkal ayyamu nudawiluha innas. Itulah caranya Allah mempergilirkan yang dulunya jadi miskin sekarang jadi kaya, yang dulu kaya sekarang jadi miskin. Jadi miskin dan kaya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan. Tu'til mulka man tasya, tu'ti engkau yang memberikan, man seseorang tasa'u yang engkau kendaki, ya engkau lah yang memberikan sesuatu terhadap orang yang engkau kendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, jadi engkau yang mendaki orang itu berhasil, engkau yang mendaki orang itu sengsara, engkau ya Allah. Waktu tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Orang itu mulia menjadi mulia, engkau yang muliakan dengan kehendak-Mu. Orang itu hina, engkaulah yang dengan kehendak-Mu ya Allah. Jadi semuanya itu adalah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan harus diusahakan kita semaksimal mungkin. Wasali satu, ini yang nomor 3 diantaranya keistimewaan orang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza qala al-faqiru nalikani ngucap sapa al-faqiru wong fakir, ngucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini baca apa ini Pak? Tasbih ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ida qala nalikan ngucap sapa al fakir wong fakir ngucap zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mukhlisan hal ikhlas. Jadi dia mengucapkan kalimat tasbih ikhlas karena Allah. Wa qala lang dika ngucap sapa al ghina wong kang sugih misla dalik ing padane mengkono kanthi nutur mukhlisan hal ikhlas. Sama orang miskin zikir baca tasbih, orang kaya zikir baca tasbih. Orang miskin baca Quran, orang kaya baca Quran. Lam ya belum jawab ida lam ya belum moko ora tumeka apa sawabul ghina ganjarane wong sugih misla sawabil fakiri ing padane ganjarane wong fakir. Wa in anfaqa lan senajan infak sapa al ghina wong sugih ma'a sartane tasbih rota alafi dirhamin ing 10.000 dirham. Wa kadzalan kumul kang tinutur al hala ing kanane fi kulli a'malil bari ing sekabehane ngamal bagus faraja'a mongko bali berarti gitu ya. Jadi apabila orang fikir zikir seperti tadi, orang kaya zikir dengan bacaan yang sama, tapi pahalanya berbeda. Walaupun diimbangi dengan infak dan sedekah, wa in anfaqol ghina ma'a asyrata ala fi dirhamin, baca tasbih diikuti dengan baca apa? Infak 10.000 dirham tidak bisa ngejar pahalanya. Ya, tapi dengan catatan itu tadi, orang fakir yang beriman bisa menang ketaatannya keimanannya, sama-sama ketaatannya, sama-sama orang kaya. Cuman orang kaya bisa menebus pahala yang tidak bisa dikejar oleh orang miskin juga lewat jalur yang lain. Ini dilihat dari sisi apa? Sisi kemuliaan orang miskin di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Ini menggambarkan bahwa apa? Ujian yang diberikan Allah kepada kita berupa kekurangan harta, kita tetap mempertahankan iman dan ketaatan kita terus. Jangan sampai kendor. Ibadah kita jangan sampai kendor, sholat kita jangan sampai kendor, tahlil kita jangan sampai kendor terus. Nah, itu tujuan seperti itu. Faraja'a mongko bali sompo apa? Rasulul fuqara ilaihim maring alul fuqara faraja'a mongko bali ilaihim maring alul fuqara sapa rasulum pira-pira utusane fuqara. Fa akhbarahum mongko ngabarake sapa rasul fuqara bindalika kanggo kang tinutur. Fastabsyiru mongko bungao sira kabeh. Wa qalu lan ngucap sapa alul fuqara. Nah, setelah apa seorang laki-laki itu menyampaikan kabarnya tersebut terhadap golongan mereka, ini loh kabar yang kita dapat dari sahabat Nabi seperti ini. Untuk itu bersabarlah kalian dalam kondisi seperti ini. Kemudian mereka mengatakan qalu mongko matur sapa alul fuqara radina
aku rela, aku ridho dijadikan Allah seperti ini, aku ridho. Dengan catatan itu tadi, tetap hatinya tetap dalam kondisi lapang dada dalam melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Radina ridho ingsun ya Rabbi, duh pangeran kula bil fakri kelawan kefakiran. Jadi mereka merasa apa? Merasa ya, rela, ridho bahwa dia dijadikan apa, dikehendaki Allah kondisi seperti itu, dia ridho, dia rela. Min Ibni Malik Anil Masyariki, diceritakan dikutip dari kitab Ibnu Malik Alal Masyarik, dalam kitab Al Masyarik yang menceritakan pengarangnya Ibnu Malik. Wa qala Abu Lais As-Samarqandi. Abu Lais As-Samarqandi ini termasuk pengarang kitab apa? Yang Tambil Ghafilin, termasuk Fadhilul A'mal juga. Lil fuqara'i iku tetap di pira-pira wong fakir khamsu karomatin utawi 5 pira-pira kemuliaan. Orang miskin mempunyai 5 kemuliaan di sisi Allah, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iktauma utawi salah sijine khamsu karomat anna sawabahum, ya termasuk ada nabi dan rasul yang dicoba oleh Allah menjadi orang yang kekurangan harta, termasuk Nabi Ayub. Tapi ketika Nabi Ayub dicoba oleh Allah, kurangan hartanya, semuanya hartanya habis, hewan ternaknya habis, anak-anaknya semuanya meninggal habis, tinggal istrinya Siti Rahmah, sehingga apa? Siti Rahmah tidak kuat menghadapi Nabi, melihat cobaannya Nabi Ayub begitu dahsyatnya. Nabi Ayub dicoba sakit sampai belasan tahun. Tapi begitu Nabi Ayub dicoba, dia enggak minta sembuh, ya Allah sembuhkan aku ya Allah, enggak. Rabbi inni massanya dur. Ya Allah, aku lagi ditimpa musibah seperti ini. Tidak, ya Allah sembuhkan aku, enggak. Wa anta arhamur rahimin. Nah itulah apa bedanya makom Nabi sama makom bukan selain Nabi. Karena itulah termasuk apa? Nabi-nabi mereka diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah yang luar biasa. Karena apa? Mereka sebagai nyontoh umatnya dan contoh umat-umat berikutnya. Anna sawaba amalihim ikdahuma utai sajune khamsun iku anna sawaba amalihim sak temne pira-pira ganjarane amale fuqara iku aksarul akeh min sawabi amalil aghniyai tinimbang saking pira-pira ganjarane amale wong sugih fi sholati dalam salat wa sedaqati lan sedekah wa ghairima lan liyane sedekah. Berarti sama-sama salat, sedekah dan lain sebagainya itu pahala, sama-sama dapat pahala, cuman nilai bobotnya dalam kadar keimanan sama, tapi pahalanya beda. Pahalanya beda. Itu termasuk apa? Kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang miskin. Ini tujuannya apa? Ya itu tadi, supaya kita dalam kondisi seperti ini jangan sampai kemiskinan kita ini tertukar oleh apa? Tertukar oleh kesesatan. Jangan sampai seperti apa? Kadal fakru ayyakuna kufra. Jadi orang kekurangan harta, orang miskin, orang fakir itu bisa mendekatkan diri kepada kekufuran. Karena apa? Imannya kurang, jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari taklim, sehingga dengan mudahnya dengan kekurangan hartanya mereka tukar dengan apa? Kesesatan. Wasaniyatu taika kambir telu annal fakiro sak temene wong fakir idastaha nalikane kepengin sapa fakir sayan ing suci-wici iku laja jitu ora nemu sapa fakir ing sae
Tapi yaktubu nyatet sapa Allah lahu man fakir minal ajri saing ganjaran. Andanya orang yang nggak punya tapi dia sudah niat dalam satu kebaikan, saya kepingin ini tapi tidak tercapai karena apa? Duitnya nggak ada. Saya pengen besok akhir besok tanggal 5 Maret saya mau nyumbang DKM 1 juta untuk acara Isra Mi'raj umpamanya gitu. Umpamanya kalau menang aja ya alhamdulillah gitu kayak alhamdulillah. Besok tanggal 5 saya mau nyumbang panitia 1 juta. Tiba-tiba sampai waktunya nggak punya duit. Tapi sudah punya niatnya sudah dicatat pahala. Kalau pas tanggal itu dia ada rezeki, berarti dicatat pahalanya double, pahalanya dicatat, pahalanya pas sedekahnya dicatat. Itu termasuk apa? Keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tadi kurang tidak mampu dalam hal duit, hal harta. Wasali satu utai kang kabeh telu iku ana musatamne fakir iku sabikuna padha diyen kabeh ilal jannati maring swarga. Mereka masuk surga lebih awal daripada orang kaya. Jaraknya berapa Pak kemarin? 500 tahun. 500 tahun itu ukurannya di akhirat setengah hari. Iya Pak ya? Setengah hari. Kalau 1000 tahun sehari. 500 tahun di akhirat, setengah hari di dunia. 1000 tahun di akhirat, 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Gambarannya seperti itu, lama, waktunya lama. Warabiatu kai kabeh papat anna hisabahum fil akhirati aqallu. Iku anna hisabahum satamle hisabe wong fakir fil akhirati indal akhirat iku aqallu lebih ringan. Jadi untuk apa? Hisabnya nanti di akhirat orang-orang yang enggak punya duit, orang-orang yang miskin itu hisabnya lebih ringan dibanding orang kaya. Dulu udah pernah kita sampaikan kampak 1 pertanyaannya 40 hari. Bagaimana kalau kampak 2? Nah, mobil 1 berarti mobil 1 pertanyaannya mungkin bisa 3 bulan kali Pak. Ya, Pak Andre punya mobil. Dari mana nih Pak Andre punya mobil? Itu 3 bulan belum beres Pak pertanyaannya Pak. Bagaimana kalau yang punya 4 mobil? Kayaknya daripada nggak banyak pertanyaan, kasih Pak Jamil 1 mobilnya. Nah, ya Pak ya. Wal khamisatu taikang kaping 5 iku anna nadamatahum penyesalane fuqara iku aqallu luwih sithik li annal aghniyaa karena sak temene pira-pira sugih iku ya taman nauna padha ngarep-arep sapa aghnia fil akhirati ing dalem akhirat annau la laukanu fuqara lamun ana sapa aghnia iku fuqara dadi miskin. Nah, karena apa? Nanti ketika dihisab ketika dihisab orang kaya lebih lama, penyesalannya lebih lama juga, dan dia berharap pada saat itu mereka berharap, ya Allah, kalau saya bisa dikembalikan ke dunia, saya pengen jadi orang miskin gitu. Tapi sudah kelewat itu Pak ya, sudah kelewat. Itu penyesalan orang-orang yang kaya, tapi orang kaya yang jauh dari agama, jauh dari iman. Itu Pak ya. Udah bisa Pak ya? Waruya an Umar radhiyallahu taala anhu annahu qala wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa 'allimna ilman nafi'a. Allahumma 'allimna ma lam alimna ma la 'allamtana. 'Allimna ma yanfa'una 'allimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min mustarrid dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla uladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi andil jamaah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli Qur'an wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahu min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu